Halo Bunda, saya Dr. Puswana Medelia, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda. Untuk sesi tanya jawab kali ini, saya akan membahas tentang kesehatan kulit pada ibu hamil dan ibu menyusui. Namun sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya dulu ya. Stretch mark atau bisa disebut juga dengan strie biasanya berupa garis-garis linier yang multiple, terdiri dari beberapa garis yang bisa simetris, berbatas tegas, dan mengikuti garis-garis lekukan pada tubuh. Stretch mark pada awalnya bisa berwarna merah, keunguan, atau coklat muda yang menimbul dari permukaan kulit. Lalu lama-kelamaan dapat memudar menjadi lesi kulit yang atrofi yang ditandai dengan kulit yang berwarna putih, mengkilat, serta tampak berkerut pada permukaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya stretch mark masih sepenuhnya belum dapat dipahami. Stretch mark pada dasarnya disebabkan karena kerusakan jaringan ikat akibat peregangan pada kulit. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya stretch mark, antara lain faktor hormonal, stres mekanik seperti penambahan berat badan, faktor genetik, serta usia muda pada saat kehamilan. Stretch mark paling sering muncul pada usia pubertas, yaitu sekitar 25-35% kasus. Sedangkan pada usia ibu hamil insidensinya lebih sering, yaitu sekitar 90% kasus. Pada perempuan usia pubertas, stretch mark pada umumnya timbul pada area-area yang mudah meregang seperti payudara, paha, perut, pinggul, dan bokong. Pada ibu hamil, stretch mark lebih sering timbul pada area perut. Biasanya jarang pada area payudara atau paha. Namun bisa saja terjadi pada ketiga area tersebut secara bersamaan. Stretch mark sering timbul pada trimester akhir kehamilan, namun bisa saja terjadi pada awal trimester kehamilan dan sering dikaitkan karena usia muda pada kehamilan. Perubahan berat badan yang berlebihan serta perubahan berat badan janin yang lebih besar sering dihubungkan dengan timbulnya stretch mark pada ibu hamil. Stretch mark bisa saja memudar dan menghilang secara spontan setelah melahirkan setelah jangka waktu tertentu. Namun, belum ada laporan yang pasti kapan dan berapa lama jangka waktu tersebut sampai stretch mark tersebut benar-benar menghilang. Dan seringnya lebih banyak yang menetap dan tidak dapat sepenuhnya menghilang. Apabila stretch mark sudah berubah menjadi warna putih yang mengkilat, umumnya lebih sulit menghilang dan akan berubah menjadi kelainan kulit yang lebih permanen. Apabila stretch mark terasa gatal, itu adalah hal yang normal dan bisa saja terjadi. Karena pada awal-awal pembentukan stretch mark, yaitu pada fase progresif saat stretch mark berwarna kemerahan, di mana kulit-kulit menjadi lebih meregang dan menipis, sehingga jaringan syaraf di bawahnya menjadi lebih sensitif dan berespons dengan mengeluarkan sensasi rasa gatal. Atau bisa saja ada dua hal yang timbul bersamaan, yaitu timbulnya stretch mark bersamaan dengan timbulnya ruam-ruam kulit dan keluhan kulit kering akibat hormon kehamilan yang menimbulkan rasa gatal pada area kulit yang sama yang terdapat stretch mark. Pengobatan topikal berupa obat oles yang memberikan hasil yang efektif terutama pada stretch mark pada fase awal bisa berupa krim-krim yang mengandung tretinoin atau kombinasi tretinoin dengan glycolic acid atau vitamin C yang dapat diberikan oleh dokter kulit. Beberapa jenis laser juga terbukti dapat memberikan hasil yang efektif pada stretch mark yang masih berwarna kemerahan, namun tidak efektif pada stretch mark yang sudah berwarna putih. Pada penelitian terbaru,
Ada juga terdapat beberapa jenis laser tertentu yang dapat dikombinasi dengan tindakan microneedling atau mikrodermabrasi yang dapat terbukti efektif untuk jenis-jenis stretch mark yang sudah berwarna putih. Pada prinsipnya, pengobatan stretch mark harus diberikan sedini mungkin pada saat awal stretch mark terbentuk, yaitu saat stretch mark masih berwarna kemerahan. Untuk mencegah timbulnya stretch mark atau mencegah stretch mark menjadi bertambah parah dari stretch mark yang berwarna kemerahan menjadi berwarna putih, dapat diberikan obat-obat oles yang mengandung Centella asiatica atau asam hyaluronat dan komposisi lainnya yang diberikan bersamaan dengan pijatan-pijatan lembut setiap hari, diberikan secara rutin pada usia kehamilan 12 minggu sampai dengan melahirkan. Namun keefektifannya masih harus dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam. Dari beberapa jurnal penelitian, minyak almond, minyak zaitun, atau minyak kelapa tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk pengobatan stretch mark. Pada dasarnya, perawatan pada bekas luka pasca SC sama dengan perawatan bekas luka pada operasi lainnya, yaitu diberikan krim atau salep antibiotik dan bisa juga diberikan obat minum antibiotik untuk membuat luka menjadi lebih cepat kering. Apabila ada riwayat atau kecenderungan timbulnya keloid pada bekas luka operasi atau pasca timbulnya luka, maka bisa diberikan lapisan yang mengandung silikon gel yang diberikan setiap hari sekitar 12-24 jam selama 12 bulan. Pemberian injeksi juga bisa dilakukan pada luka pasca SC yang sudah mengering untuk mencegah timbulnya keloid pada beberapa pasien yang memang sudah terdapat riwayat keloid sebelumnya. Apabila pada bekas luka pasca SC sudah timbul keloid atau jaringan parut yang menimbul dari permukaan kulit, ada beberapa pilihan terapi yang efektif. Salah satunya adalah pemberian injeksi pada keloid yang diberikan dengan jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan sekali sampai lesi keloidnya mengecil dan menjadi datar. Apabila beberapa bulan pasca SC masih merasakan nyeri atau gatal, sebaiknya segera kontrol untuk dilihat langsung apakah ada infeksi atau ada ruam-ruam kulit di sekitarnya atau ada efek dari obat-obat oles yang digunakan atau juga ada penambahan atau pengurangan berat badan dan aktivitas sehari-hari yang menyebabkan peregangan kulit di sekitarnya. Selain itu, kulit yang kering juga dapat menimbulkan rasa gatal. Sebaiknya segera kontrol berobat untuk mendapatkan terapi lebih lanjut.